Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Kami di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Demokrasi Pancasila yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya. Halo Kak. Halo. Kami minta waktunya sebentar ya. Boleh. Mau mengajukan pertanyaan tentang demokrasi. Boleh. Pertanyaan yang pertama, apa yang Kakak pahami sih tentang demokrasi Pancasila? Untuk menurut saya ya, demokrasi Pancasila itu kan kita sudah terapin nih di Indonesia. Kayak pemilihan presiden itu kita pakai demokrasi. Dan pilihan kayak gubernur, wali kota dan lain-lain kita juga pakai demokrasi. Saya Widya Vitaloka akan mewawancarai Bapak dosen kita atas nama Bapak Bambang Wiono, dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Baik Bapak, saya izin bertanya Bapak, apa yang Bapak pahami tentang demokrasi? Baik ya, yang saya pahami tentang demokrasi itu adalah sistem ya atau tata cara bagaimana negara itu dikelola secara demokratis gitu ya. Mungkin itu. Oke Mas, sebelumnya dengan semacam nih. Mas Muhammad Rizky Asari. Oke Mas, yang tadi saya ingin apa yang Anda pahami tentang demokrasi? Demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan tertinggi yaitu berada di tangan rakyat. Nah, dalam sistem ini yang memiliki hak penuh untuk memilih adalah rakyat. Dengan apa? Dengan adil dan bebas, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh. Yang pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Kakak tentang demokrasi di Indonesia? Kalau untuk pandangan saya sih ya, menurut demokrasi di Indonesia itu kan ada 4 nih Kak. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Apakah masih berjalan dengan baik di Indonesia? Masih Kakak, masih berjalan dengan baik untuk demokrasi di Indonesia ini. Bagaimana pandangan Bapak tentang demokrasi di Indonesia? Ya, yang saya pahami dan sampai dengan saat ini memang harus saya sampaikan bahwa demokrasi di Indonesia itu mengalami evolusi yang fluktuatif. Artinya kadang-kadang baik, kadang-kadang juga memburuk ya. Dimulai dengan adanya demokrasi pimpinan demokrasi terpimpin. Kemudian demokrasi ya sekarang ini sebenarnya Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila, cuman dalam pelaksanaannya itu mengalami pasang surut antara demokrasi dan tidak demokrasi. Nah, untuk saat ini memang kita harus mengakui, kita harus menjalankan yang benar adalah demokrasi Pancasila sebagaimana yang tertuang di dalam sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan dengan perwakilan. Oke Mas, lanjut pertanyaan kedua. Apa yang Anda pahami tentang demokrasi di Indonesia? Jadi demokrasi di Indonesia ini memiliki perubahan yang sangat signifikan ya. Dari zaman reformasi yaitu pada tahun 1998. Dan Indonesia juga ini sudah menggelar pemilihan umum seperti kemarin pilkada juga kan sudah berhasil lah kita sama. Juga jadi beragam Indonesia memiliki multi partai. Jadi di mana secara umum memiliki partai-partai tertentu. Misalkan kayak partai-partai yang dianut oleh pemerintah untuk mengayomi pemilihan tersebut. Apa hubungan demokrasi dengan Pancasila? Untuk soal nomor 3 ini hubungannya itu sudah kita terapkan juga. Itu ada di Pancasila, ada di sila keempat
itu ada permusyawaratan rakyat. Kalau permusyawaratan ini kita kan itu pakai demokrasi ya, pemilihannya itu seluruh masyarakat itu harus memilih seluruh penduduk Indonesia gitu, seluruh wilayahnya gitu Kak, untuk yang hubungannya dengan Pancasila. Apa hubungan demokrasi dengan Pancasila? Ya, sangat terkait. Memang secara filosofis di Indonesia ini kan mempunyai falsafah Pancasila, khususnya di sila keempat itulah jantungnya demokrasi kita gitu. Sehingga diharapkan dengan kita mempunyai falsafah Pancasila, kemudian demokrasi kita juga demokrasi Pancasila, artinya menganut sila yang ditentukan di dalam Pancasila, yaitu sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa hubungan demokrasi dengan Pancasila? Oh, hubungan antara demokrasi dan Pancasila ini hubungannya sangat erat. Kenapa? Karena hubungan antara demokrasi dan Pancasila ini, Pancasila sebagai landasan negara kita, ya. Untuk apa? Untuk mengarahkan sebuah pemilihan politik dalam suatu sistem demokrasi. Apa saja peran civil society dalam masyarakat? Peran civil society dalam bermasyarakat ada beberapa, yaitu advokasi dan perlindungan hak, lalu membangun jaringan dan solidaritas, dan penyediaan layanan publik. Boleh sebutkan contohnya, Kak? Saya ambil dari membangun jaringan dan solidaritas saja ya, yaitu menghubungkan individu dan kelompok dengan tujuan yang sama untuk menciptakan sinergi dalam memecahkan masalah sosial. Dan bagaimana sih civil society berkontribusi dalam pembangunan? Civil society berkontribusi pada pembangunan. Ada beberapa, yaitu yang berpartisipasi, lalu proses pembangunan berkelanjutan, dan penentasan kemiskinan. Apa peran civil society dalam masyarakat? Bagaimana civil society berkontribusi dalam pembangunan? Ya, dalam demokrasi masyarakat itu sangat sekali berperan ya, karena itu bagian dari unsur yang harus ada di dalam sebuah demokrasi. Di samping hukum, kemudian media, kemudian partai, dan kemudian masyarakat. Itulah unsur-unsur demokrasi yang harus dijalankan di Indonesia kalau kita masih tetap menganut yang namanya demokrasi Pancasila gitu. Jadi 4 unsur tadi memang harus dipenuhi, hukumnya baik, kemudian medianya baik, diberikan independen, dan kemudian ya masyarakatnya ikut terus berpartisipasi gitu. Apa saja peran civil society dalam masyarakat dan bagaimana civil society berkontribusi dalam pembangunan? Nah, jadi civil society ini yaitu untuk menyadarkan sebuah rakyat dalam kesadaran politik dan juga sosial untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai rakyat Indonesia. Kemudian juga bagaimana peran dia dalam pembangunan. Jadi pembangunan ini, peran civil society yaitu untuk memperjuangkan kebijakan yang adil agar sistem demokrasi ini berjalan dengan lancar, tentram, dan serta tentram. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh civil society? Adanya tekanan politik, lalu kurangnya pendanaan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Lalu bagaimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasinya ada beberapa, yaitu harus ada peningkatan partisipasi publik, lalu peningkatan kapasitas SDM, dan yang paling penting itu membangun kepercayaan masyarakat. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Semoga untuk jawaban yang Kakak beri bisa bermanfaat untuk kita semua. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh civil society? Bagaimana cara mengatasinya, Bapak? Waduh, kalau tantangan yang
dihadapi itu kan semuanya, walaupun kita sudah mempunyai demokrasi dan aturan yang jelas, kadang-kadang aturan itu bisa disalahgunakan oleh siapa yang berkuasa pada saat itu, walaupun sebenarnya sudah ada norma yang harus diikuti atau sistem yang harus diikuti ya. Nah, untuk mengatasinya itu ya kita harus konsisten dengan norma yang ada, dan kemudian bila perlu ada penegakan hukum yang jelas. Siapapun yang menjadi pemimpin ketika melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada, ya penegakan hukumnya harus ditegakkan. Itulah sebenarnya sendi-sendi demokrasi yang baik, khususnya demokrasi Pancasila gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas Baik. waktunya Bapak. Semoga ilmu bermanfaat. Amin. Apa saja tantangan yang dihadapi civil society dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Jadi tantangan yang dialami oleh civil society ini mungkin ya, yang pertama yaitu adanya pembatasan ruang sipil. Kemudian juga yang kedua tantangannya yaitu adanya kurangnya mungkin pendanaan dalam suatu negara. Kemudian yang ketiga yaitu politik atau rejim yang otoriter. Kemudian gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan cara memperjuangkan hak-hak dasar bagi masyarakat sipil, serta memperjuangkan ya pelindungan yang hukum yang harus kuat untuk apa? Untuk aktivitas mereka setiap harinya. Begitu cara mengatasi. Oke, sebelumnya terima kasih Mas ya. Ya, sama. Nah, kalian sudah tahu kan demokrasi Pancasila dan civil society itu apa? Jadi, kesimpulannya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!